Iya, Pak di tengah. Jadi Pak buka sambungan dulu, tutup dulu Pak. Out. Oke. Pemirsa kalau Pak sekolah apa? Kan? Apa? Pemirsa. Pemirsa aja, Pak. Oh, bisa semua ya. Bisa Smegda TV. Bukan guys ya. Guys boleh juga boleh, Pak. Oke, kita on air. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dan selamat berjumpa pemirsa Smegda TV. Pada pagi ini kami menyiarkan secara live langsung tentang pembangunan teknologi informasi yang ada di sekolah. Mudah-mudahan ini nanti akan bermanfaat untuk kita semua dan sekolah-sekolah di Indonesia. Baiklah, pada kesempatan ini topik kita adalah membangun jaringan sekolah yang low cost namun powerful. Jadi dengan dana yang atau pembiayaan yang sedikit kita dapat membuat jaringan yang lebih optimal. Kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa pada pagi hari ini di SMK Negeri 2 Padang Panjang, Sumatera Barat. Ada Pak Gunawan dari Pandi, beliau sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Kerjasama. Kemudian ada Pak Onowe Purbo yang sudah tidak asing lagi di kancah teknologi informasi nasional. Baik, sebelumnya kita ikuti dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang Panjang, Bapak Nasrial SPD. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentu kita bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberi kesehatan pada saat ini sehingga kita masih bisa berkumpul bertemu pada pagi ini untuk menyampaikan materi yang sangat penting bagi kita. Tak lupa juga salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum saya menyatakan bercerita masalah materi yang akan disampaikan oleh para pakar-pakar IT semua, pertama saya ingin perkenalkan bahwa saya Kepala SMK Negeri 2 Padang Panjang, baru 4 hari memimpin, ya, baru penggantian. Dan pada saat ini saya dilimpahkan rahmat yang sangat besar karena kedatangan para pakar-pakar IT seperti Pak Ono, Pak Gunawan yang penguasaan bidang domain internet, ya. Mungkin dari beliau nanti kita dapat hal-hal yang sangat penting bagi kemajuan sekolah, khususnya SMK 2 Padang Panjang. Nah, kepada beliau kami ucapkan selamat datang. Beginilah keadaan SMK yang telah terkenal dari sejak lama di Sumbar, baik nasional maupun tingkat provinsi, baik prestasi sekolah, prestasi gurunya, maupun prestasi siswanya. Keadaan sekolah yang cukup asri, dingin, adem, ya. Kayaknya mungkin Pak Gunawan betah Pak Gunawannya. Ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi itu mudah-mudahan Bapak, para tamu sekalian merasa senang. Silakan berkreativitas. Saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi sambutan. Dan selanjutnya kita langsung bicara topik hangat yang aktual yang nanti akan bisa membuka wawasan kita ke depan tentang bagaimana teknologi informasi itu diimplementasikan di sekolah. Jadi itu selanjutnya kami nanti akan banyak berdiskusi, kita akan banyak bertanya-tanya kepada Bapak Gunawan terlebih dahulu yang dari Pandi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasial,
kepala sekolah dari SMK 2. Dan terima kasih Pak Dipa juga sudah menyambut kami dengan sangat baik, dan kami alhamdulillah sangat senang sekali dengan kesempatan baik kali ini. Saat ini kami mungkin akan sedikit mensosialisasikan apa nama domain itu, juga mungkin dari Pandi. Pandi merupakan pengelola nama domain Internet Indonesia, di mana saat ini Pandi diberikan mandat oleh Kominfo untuk mengelola domain Internet Indonesia, yaitu domain.id. Nah, saat ini Pandi sendiri itu diberikan mandat dari Kominfo sendiri tahun 2014, Pak. Gitu. Jadi kita diberikan mandat dari Kominfo untuk mengelola domain itu tadi. Dan domain.id itu saat ini memiliki 13 domain. Dan diantaranya ada domain.id untuk umum semuanya. Kemudian ada sch.id untuk sekolah, gitu ya. Untuk akademi juga ada, universitas. Kemudian ada juga untuk co-id untuk perusahaan-perusahaan yang sudah apa. Tapi kalau masih UMKM kita juga sediakan BIS-ID. Kemudian untuk net-id pun kita juga untuk jaringan ISP. Kemudian juga ada khusus untuk Go-id desa dan juga Mil-id itu kami juga mengelola semuanya. Totalnya ada sekitar 13 ekor. Nah, namun kenapa menggunakan domain.id? Sebenarnya alasannya karena domain itu adalah domain punya Indonesia terutama. Kedua, dijamin aman. Ketiga, kalau ingin ibaratnya domain tadi itu tidak atau lebih mudah dicari di Google Search, karena semua server ada di Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan kami pun juga sudah menempatkan beberapa server di internasional, ada di 8 negara, salah satunya di Jepang, Amerika, dan negara yang lainnya. Kemudian kalau misalnya untuk SCH sendiri, memang kami khususkan untuk sekolah-sekolah, di mana saat ini kita sudah sekitar 72.000 SCH yang sudah yang akan kami berikan, maksudnya kita akan mengalokasikan untuk SCH sendiri itu, di mana fungsinya sebenarnya untuk mengklasifikasikan bahwa sekolah-sekolah tadi itu trusted, Pak. Gitu. Jadi memang kami mensosialisasikan SCH tadi itu, ini benar-benar sekolahan yang ada di Indonesia. Karena kebanyakan beberapa hal itu menjadi isu penting juga buat kami, karena apa? Data-data yang di sekolah sendiri itu tidak menjadi suatu kayak hal penting gitu buat mereka. Karena mereka masih pakai domain, masih pakai .com, masih pakai ibaratnya SLD yang lain. Nah, sebenarnya kalau misalnya terjadi ada masalah dengan domain-domain tadi itu, kenapa kita menggunakan domain.id? Pertama, bila ada terjadi masalah misalnya, itu kita lebih gampang untuk menyelesaikannya. Jadi banyak hal kejadian-kejadian kayak misalnya tiba-tiba sekolahnya sudah tidak ada gitu ya, tapi domainnya masih ada gitu ya. Itu agak sedikit. Kenapa? Domain tadi itu sebenarnya ada satu alamat, di mana alamat tadi itu tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi sangat spesifik sekali. Jadi misalnya kayak ini SMK 2 ya, SMK 2 panjang sch.id, udah itu nggak akan ada lain, cuma itu aja. Itu yang bilang unik, kata unik dari SCH. Nah, saat ini memang kami alhamdulillah di tahun 2021 sudah menjadi juara se-Asia Tenggara, Pak, untuk peningkatan jumlah domain terbanyak. Jadi kita selama pandemi kemarin juga mulai dengan posisi yang saat ini sudah digital ya, Pak ya. Jadi mau nggak mau mendorong semua sekolah-sekolah itu untuk berubah ke digital juga. Gitu kira-kira. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih untuk pembukaannya dulu. Keterangan-keterangannya sudah cukup lengkap sebenarnya Pak Gunawan ya. Namun ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang muncul oleh pemirsa, oleh orang-orang awam dan segala macam. Kira-kira domain itu dalam bahasa sederhananya seperti apa? Oke. Baik, domain itu sebenarnya bahasa dari seperti alamat rumah, Pak. Jadi kalau selama ini tuh domain itu kayak misalnya kita itu lebih susah menghafal angka. Kayak misalnya nomor IP 192.11. berapa. Nah itu akan lebih susah diingat dibandingkan kita mengingat nama. Nah, domain itu sama seperti angka-angka tadi. Jadi cuma digantikan dengan nama spesifik. Makanya domain itu merepresentasikan pertama adalah suatu brand itu sendiri atau alamat rumah itu sendiri.
atau memang sebagai identitas dari informasi yang akan kita sampaikan ke publik, begitu. Jadi domain itu sendiri itu memang dibilang penting, iya, begitu mereka sudah tahu nanti efek sampingnya. Karena memang mau nggak mau kita sudah di zaman digital ini, inginnya itu pengen diketahui oleh banyak hal, pengen bisa diakses, namun aksesnya itu pun juga ada banyak spesifikasinya. Pertama, bagaimana apakah itu sustainable, kemudian bagaimana dia amannya, dan juga bagaimana untuk maintenance-nya. Jadi ada 3 hal ini yang sebagai kunci penting untuk bagaimana kita memilih domain. Jangan sampai kita udah pilih domain tiba-tiba drop servernya hilang terus kita bermasalah. Itu. Kedua, mungkin dari mana maintenance-nya ternyata dia nggak sustainable. Kemudian ketiga, bagaimana untuk jaringan keamanannya. Misalnya jaringan keamanan itu ternyata ini sebagai domain yang tidak trusted. Misalnya di sini bagaimana kalau tiba-tiba domain tadi itu dipakai untuk penipuan, atau ternyata itu data-data di situ tidak bisa dipercaya. Nah, itu akan membuat efek jangka panjang kepada brand di tadi itu akan bermasalah. Gitu. Terima kasih Pak. Kemudian ada lagi Pak, umpamanya sekolah sudah bangun web, website sekolah sudah ada, betul. Dan yang tentu setelah itu kita butuh domain. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara umum saja bagaimana sekolah bisa mendapatkan domain, kemudian apa sih persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah sekolah. Oke, kalau misalnya sekolah tadi sudah memiliki domain, mungkin bukan sch.id, mungkin dia sudah pakai domain yang lain, bisa langsung mencari domain di SCH-nya. Misalnya kita ambil contoh SMK2 padangpanjang.com. Ternyata masih belum pakai SCH. Nggak apa-apa, nanti kita tinggal daftarkan saja. Jadi Bapak nanti tinggal mendaftarkan ke SCH.id dengan beberapa registrar kami dengan redirect, atau ibaratnya Bapak bisa punya 2 alamat email sekaligus tapi yang menjadikan dominan dari SCH-nya. Persyaratannya cukup khusus. Pertama adalah akte pendirian sekolah. Jadi akte pendirian sekolah tadi cukup sebagai data untuk mendaftarkan SCH.id. Jadi nanti redirect itu ibaratnya Bapak nanti masukin .com sampai nanti beberapa saat kemudian akan dimatikan misalnya ya, nanti akan di-redirect kepada SCH.id-nya. Jadi Bapak memiliki 2 alamat email gitu yang mungkin sudah yang terdaftar atau sudah berlaku sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan Bapak memiliki 2 alamat. Oke Pak, ada lagi sebuah pertanyaan yang menarik ini Pak ya. Apa sih keuntungannya kita memakai, kalau yang sekolah itu SCH.id, kalau yang ada yang komersil memakai COM, ada yang net, ID, WebKit. Kira-kira apa sih yang membedakan kita? Oke, baik. Yang membedakan sebenarnya itu adalah spesifikasinya saja sih Pak. Jadi biar lebih gampang untuk mengklasifikasikan masing-masingnya. Karena memang dari sisi domain itu sendiri sebenarnya sama. Jadi sama-sama buah, misalnya kita ngomongin masa buah vitamin C. Apa bedanya apel sama jeruk? Sama-sama vitamin C-nya, tapi beda rasanya. Gitu. Jadi kita mikir juga sama. Apa sih bedanya SCH sama ini? Sebenarnya kalau kita ngelihat konteks ya, domain itu sama. Tapi untuk mengklasifikasikan biar lebih rapi untuk ke depannya, pertama mungkin kita ingin merapihkan dari posisi untuk domainnya sendiri. Oh, ini ada identitas sekolah saya. Sekolah saya nggak mungkin disamakan kayak UMKM, nggak mau dong. Akhirnya dia klasifikasikan ke SCH, pendidikan. Itu Aceh, saya universitas, nggak mungkin sama TK, tapi saya minta di Aceh. Terus saya punya usaha, nggak mau sama kayak sekolah. Akhirnya itu membuat klasifikasi market sendiri. Nah, pertama itu lebih penting membuat identitas dari setiap kegiatan apa kita sampaikan. Mungkin identitasnya identitas sekolah, ya pasti sekolah semuanya. Dari mencari informasi secara pendidikan. Kemudian kalau usaha, saya pengennya profil company saya itu ada di situ. Ya berarti pakainya ID. Jadi tidak mencampur baurkan semua hal tadi itu jadi satu produk. Jadi cepat mengakses ada klaster-klaster khusus, betul sekali. di kotak-kotakan, Iya. biar mudah mengidentifikasi. Betul sekali. Ini sekolah, ini usaha, Iya. ini yang komersil, Betul gitu ya, sekali. kira-kira gitu Pak ya. Iya. Nah kemudian Pak, ketika sekolah sudah memiliki domain, kira-kira apakah domain itu permanen atau bagaimana mempertahankannya, atau bagaimana itu tetap menjadi hak milik sebuah sekolah? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pakai domain itu kan first come first serve Pak. First come first serve itu jadi siapa cepat siapa dapat.
Nah, tapi untuk mendapatkan itu kita tuh ada yang namanya sama seperti sewa saja, sewa pakai. Nah, bila mana misalnya nih ternyata sudah saya pakai ini Pak, ternyata saya lupa nggak merenew, itu selama Bapak punya akun, Bapak bisa minta kembali. Kalau misalnya sampai violation ya, misalnya sampai mati domainnya, karena domain itu ada namanya annual billing, jadi harus dibayarkan setiap tahun. Tapi tidak masalah kalau misalnya daripada saya lupa gimana, tinggal disewa aja 10 tahun. Jadi ongkos sewa kita bilangnya. Iya, sama kalau kita misalnya punya nomor telepon itu kan ada abonemen setiap bulan Pak, sama seperti itu. Ketika saya domain itu seperti kayak sewa alamat setiap bulan, setiap tahun, tapi itu ada minimalnya. Nah, caranya gimana? Nanti Bapak tinggal menghubungi register kami untuk perpanjang. Kira-kira Pak, saya mau pakai domainnya ini itu selama berapa lama? Mau per tahun kah? Boleh. Mau langsung 10 tahun juga bisa. Kemudian ini ada, mungkin ini ada benarnya dan tidak benarnya, mungkin banyak semacam isu yang terjadi di lapangan. Ada oknum yang sudah mengeplang domain-domain, seperti ada kejadian untuk satu kota itu semuanya yang .com, padangpanjang.com, .net, semuanya sudah ada yang ngeplangnya. Kemudian orang yang mau membeli domain atau memakai domain itu harus membeli kepada dia dengan harga yang cukup tinggi, seperti padangpanjang.com contohnya kan. Nah, itu sudah dijual, sudah ada yang punya. Kemudian orang yang ingin membeli itu harganya sudah puluhan juta. Nah, ini bagaimana Andi menyikapi hal-hal yang seperti ini kalau terjadi? Oke. Jadi memang ada beberapa klasifikasi yang dari Andi sendiri untuk domain.id itu memang kami reserve Pak. Untuk pertama adalah keamanan, misalnya kayak nama-nama kota di seluruh Indonesia, itu kami simpan dan tidak kami jual sembarangan. Itu jadi ada salah satu klasifikasi untuk mengamankan nama-nama domain. Nah, di luar klasifikasi yang sudah ada, di luar yang kami memberikan kebijakan tadi itu mungkin memang beberapa dijual, tapi tidak spesifikasi seperti tadi bilang saya padangpanjang.id misalnya. Itu pasti tidak akan bisa dapat dibeli di biasa. Karena apa? Yang meminta itu harus dari kepala daerah. Jadi nggak bisa dijual ke sembarang orang, karena itu nama-nama kota dan juga nama-nama adat, nama agama gitu ya. Misalnya Islam.id itu kita udah pasti kita risiko duluan, karena